Angkat hati kita bersama-sama mempersembahkan buah Maria ini untuk paroki Santo Yosef Naikoten kita tercinta dan untuk umat Keuskupan Agung Kupang. Kita bersama dalam lagu pembukaan. Ikhlas. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu. Bersama rohmu. Para romo, frater, sister, tapi saudara-saudari, umat terima yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini sebuah berikut di pelataran Taman Doa Tuhan Maria Immaculata ini untuk memohonkan berkat Tuhan atas taman doa yang barusan selesai dikerjakan ini dan juga didedikasikan untuk devosi, untuk penghormatan kita terhadap Bunda kita Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Kita juga belajar berkontemplasi sama Maria, merenungkan misteri yang ilahi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari seperjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sampai terus mencari dia.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Para romo, frater, suster, tapi ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Injil digambarkan kita dengar tadi berkisah tentang perjalanan ziarah keluarga kudus Nazaret setiap tahun di Yerusalem pada pesta Paskah untuk menyembah Tuhan dalam bait Allah, bait kudus di Yerusalem. Pada usia 12 tahun, Yesus bersama kedua orang tuanya, Maria dan Yosef, juga ke Yerusalem untuk berziarah, untuk menyembah Tuhan di dalam gereja Allah. Inilah sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang baik yang dijalankan oleh keluarga kudus Nazaret dan juga hampir semua keluarga yang taat dalam agama Yahudi. Di dalam ziarah rohani itu, Yesus juga diajarkan bagaimana berdoa, bagaimana bersyukur kepada Tuhan, bagaimana mendengarkan sabda Tuhan dari Taurat Musa dan juga kitab para nabi, dan selanjutnya menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebuah tradisi keluarga kudus Nazaret yang sekaligus juga mengajak kita keluarga-keluarga zaman sekarang untuk juga menghayati kebiasaan berziarah bersama-sama ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja kita. Di sanalah Tuhan hadir dan senantiasa menyertai kita, mendengarkan segala harapan, permohonan, dan keluh kesah kita. Jadi untuk itu juga orang tua diharapkan untuk senantiasa mengajak anak-anak dan seluruh anggota keluarga untuk juga berziarah ke rumah Tuhan, terutama pada hari raya hari ini. Dan selanjutnya kita juga dari Injil hari ini, Injil yang barusan kita dengar tadi, kita diajak untuk menunjukkan sebagai orang tua, menunjukkan keprihatinan, perhatian yang besar terhadap anak, sebagaimana ditunjukkan oleh Maria dan juga Yosef ketika Yesus tertinggal di dalam bait Allah, dan mereka berusaha untuk mencari dan menemukan dia kembali ketika dia berada bersama para ahli Taurat di dalam bait kudus Allah. Dengan demikian kita juga sebagai Bunda Maria, para orang tua sekarang juga diajak untuk senantiasa menaruh perhatian, keprihatinan terhadap anak-anak mereka yang kadang-kadang juga sering mengadakan petualangan adventure kecil yang juga bisa menceritakan, mencernas orang tua. Semoga dengan contoh dan teladan yang baik dari Bunda Maria yang senantiasa menaruh perhatian terhadap anak-anak kita semua juga
diharapkan untuk memberikan perhatian terhadap sesama kita, anak-anak, karena saudara kita yang kadang-kadang juga tertinggal atau kehilangan karena petualangan kecil mereka. Kiranya Bunda Maria yang kita hormati tentunya dalam taman doa Maria Immaculata ini senantiasa mendoakan kita dalam ziarah, dalam perjalanan kita di tahun jubileum ini, agar kita juga diberikan kekuatan, diberikan harapan bahwasanya kita akan melewati masalah-masalah, tantangan dan kesulitan ini berkat penyertaan dan juga doa Bunda Maria. Mudah-mudahan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi serta segala tempat dan kebijaksanaan yang tak terhingga, sudilah memberkati taman doa ini, tempat perlindungan, keselamatan dan perlindungan. Buatlah tempat ini menjadi tempat yang disucikan untuk hadirat-Mu. Semoga setiap hati mendapat ketenangan, setiap jiwa bertemu cinta-Mu, dan setiap peziarah dapat merasakan kisah-Mu seperti anak kecil dalam pelukan-Mu. Lindungilah semua orang yang akan mengunjungi tempat ini. Berikanlah mereka ketenangan, kekuatan dan kenyamanan. Jadikanlah tempat ini sebagai tanda terang-Mu, kesatuan iman dan tempat berdoa. Semoga Roh Kudus-Mu berdiam di sini dan mengobarkan kedamaian, agar setiap suara yang memuji Engkau didengar dan diberkati. Dengan pengantaran Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan yang Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Padanya kita sampaikan rasa syukur dan doa permohonan kita. Engkau yang ditanggung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk menyelamatkan kami, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia bersama Bunda Maria berjalan menuju Dikau. Marilah kita mohon. Engkau yang mengambil kemanusiaan kami, dan dengan penuh kasih, Engkau membuka jalan keselamatan bagi kami. Biarkanlah kami bersatu dengan Engkau di kayu salib, mati bersama Engkau, untuk menjalani kehidupan yang sama dengan Dikau. Marilah kita mohon. Engkau yang menasihati para murid-Mu untuk memikul salib mereka setiap hari. Bantulah kami mengikuti Engkau dengan lemah lembut dan sabar untuk merenungkan kemuliaan-Mu sepanjang hari. Maria, kita mohon. Engkau yang dalam perjalanan menuju Kalvari tidak menolak bantuan dari orang Kirene untuk memikul salib di pundaknya. Bantulah kami belajar menderita dalam persatuan dengan Dikau demi tubuh-Mu, yaitu gereja. Marilah kita mohon. Engkau yang selama pendakian yang penuh kesengsaraan dihibur oleh wanita-wanita berdosa, mampukanlah kami untuk menghibur dan menyokong saudara-saudari kami. Marilah kita mohon. Engkau yang dalam darah yang tertumpah di kayu salib mendamaikan langit dan bumi, mempersatukan kembali manusia dengan Dikau, sehingga setiap perpecahan teratasi. Satukanlah kami dengan Dikau, yang adalah gembala kami satu-satunya. Marilah kita mohon. Engkau yang memikul beban kesakitan untuk memberikan kelegaan bagi mereka yang lelah dan tertindas, ajarilah kami kebijaksanaan salib, sehingga dengan mengambil bagian dalam sengsara-Mu di bumi ini, kami dapat bersukacita dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Engkau yang dari atas salib juga telah mempercayakan kami sebagai murid kepada Ibu-Mu. Semoga dengan bersatu bersama Ibu-Mu Maria dalam penderitaan-Mu, kami diikutkan dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, dimuliakanlah kerajaanmu, tegaklah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tujulah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus putra-Mu ke dunia untuk menebus kami melalui wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya yang mulia. Bantulah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami sanggup mati terhadap dosa dan hidup dalam kesucian. Semoga kami setia meneladani perjalanan iman Bunda Maria yang melahirkan putra-Mu, dan berduka cita bersama dia sampai dengan wafatnya di kayu salib, agar kami pun dapat mencapai sukacita abadi di dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, ini dan sepanjang segala masa. Mewakili tim konstruksi dan juga pengawas Bapak Franky Soro dan Bapak Moa, dan mewakili tim pekerja, relawan dan seluruh umat, Bapak Yeremias Jiki dan Bapak Ari Babong, untuk bisa bersama dengan Pastor Paroki dan Romo Andre dan Romo Nani bersama Bapak Uskup. Silakan. Bapak Ibu umat sekalian, mari kita beri tepuk tangan dengan hari ini. Maka umat Paroki Santo Yosef Kabupaten, kita telah memiliki Taman Doa Maria Immaculata. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semua karya-karya kita, untuk persembahan yang agung ini, untuk semua kerja-kerja kita, ketulusan kita. Pada akhirnya hari ini, di akhir tahun penutupan 2024, kita memiliki Taman Doa ini. Kita mengikuti pemberkatan penutup. Sebelum pemberkatan penutup, saya pada kesempatan ini mengucapkan ofisiat selamat berbahagia bagi Pastor Paroki, Pastor Rekan, Ramdawat dan seluruh umat Paroki Santo Yosef yang sudah memiliki Taman Doa ini, Maria Immaculata Paroki Santo Yosef. Tentu ini merupakan kerja keras dari semua kita, dan untuk kembali terima kasih. Jadi saya singgung tentang tahun jubileum dengan tema tentang petiara pengharapan. Ada banyak kegiatan yang akan kita lakukan selama tahun jubileum ini, antara lain melakukan kunjungan ziarah ke tempat-tempat yang menjadi tempat devosi populer kita. Tapi yang pertama-tama itu adalah katedral. Tapi kemudian juga saya juga menetapkan taman ziarah di Maria Revero, dan juga tempat-tempat ziarah yang lain, dan salah satu diantaranya adalah Taman Doa Maria Immaculata. Tentu Taman Doa Maria Immaculata saya selalu tentu karena dulu telah lama tinggal di tentu. Saya dengan demikian, ini Taman Doa Maria Immaculata yang potensi sudah menjadi salah satu objek ziarah juga selama tahun jubileum. Demikian saja, mari kita menutup perayaan ikut secara pemberkatan Taman Doa ini dengan berkat. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan manusia bumi, Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan juga Taman Doa ini, serta semua orang yang akan mengadakan ziarah dan devosi di tempat ini.
kegiatan taman doa Maria Immaculata Nikopen ini sudah selesai.